Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Gatus Kamendra dengan NPM 305. Saya berasal dari kelas Anmol D. Pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan cara menggunakan Smart PLS. Yang pertama-tama saya menggunakan penelitian yang berjudul pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja sebagai eh, variabel mediasi. Motivasi kerja sebagai X1, lingkungan kerja sebagai X2, kinerja karyawan sebagai variabel Y, dan kepuasan kerja sebagai variabel Z. Saya akan menjelaskan satunya terlebih dahulu. Untuk satunya sendiri adalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk keduanya, uh, pengaruh motivasi kerja. Oh, apa untuk satunya motivasi, apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Untuk keduanya, apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja? Untuk ketiganya, apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Dan empatnya, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan limanya, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Oke, selanjutnya kita akan langsung mengoperasikan Smart PLS. Pertama-tama kita buat new project dulu. Kita kasih nama UAS analisis multivariat saja. Selanjutnya kita masukkan data yang sudah kita siapkan. Sekarang kita buat ininya dulu. Lalu kita langsung kasih nama saja. Untuk X1-nya adalah motivasi kerja. Untuk X2-nya adalah lingkungan kerja. Lalu untuk Z-nya adalah kepuasan kerja. Lalu yang terakhir untuk Y-nya adalah kinerja karyawan. Langsung saja kita buat apa namanya, kita membuat kerangka konseptual. Jadi kita sambungkan motivasi kerja ke kinerja karyawan, motivasi kerja terhadap kepuasan kerja, lalu lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, lalu lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya kita langsung saja lakukan calculate untuk mencari validitas conversion. Kita bisa buka PLS algorithm, lalu start calculation. Kita akan langsung menemukannya. Pertama-tama untuk mencari validitas conversion, kita bisa buka outer loadings. Kita bisa lihat semua data-data ini. Walaupun ada beberapa data yang merah, semua data merah saya masih ada di atas angka 0,5, yang mana menunjukkan bahwa data yang saya gunakan itu valid dan bisa digunakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai validitas diskriminan, yang mana kita bisa melihatnya melalui nilai AV. Walaupun ada satu yang berwarna merah yaitu motivasi kerja, namun masih valid dikarenakan eh, mendekati angka 0,5, yang mana adalah batas bawah untuk kevalitan datanya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai reliabilitas konstruk yang mana bisa kita lihat ke semuanya data yang ada itu berwarna hijau yang menunjukkan bahwa data-data yang digunakan itu reliabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal indikator dominan yang mana bisa kita lihat untuk bagian motivasi kerjanya sendiri, indikator dominannya ada di indikator 7 yang bernilai 0,820. Selanjutnya untuk lingkungan kerja sendiri, dominannya ada di indikator 3 di angka 0,894. Untuk kinerja karyawannya kita bisa lihat indikator dominan ada di Y2 di angka 0,873 dan yang terakhir untuk kepuasan kerja sendiri dominannya ada di Z4 dinilai di angka 0,813. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai R square. Kita bisa melihat R square-nya untuk kepuasan kerja sendiri mempunyai angka 0,199 yang mana menunjukkan bahwa kepuasan kerja menjelaskan sebanyak 19% dan yang lainnya dijelaskan oleh variabel yang di luar penelitian. Begitu juga dengan kinerja karyawan yang bernilai 0,446 yang berarti dia menjelaskan sebanyak 44% dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang di luar penelitian saya. Selanjutnya kita bisa mencari untuk Excel, untuk chi square-nya kita langsung buka saja Excel untuk melakukan penghitungan menggunakan rumus yang sudah ada, yaitu 1 dikurangi buka kurung 2 kali, yaitu 1 dikurangi R1 yang mana bernilai 0,199 lalu tutup kurung, lalu kali, buka kurung lagi 1 dikurangi R2-nya, yaitu 0,446 lalu tutup kurung 2 kali, kita akan melihat hasilnya, yaitu ada di angka 0,55 yang berarti ada di atas angka 0 dan mendekati angka 1 yang menunjukkan bahwa eh, bahwa eh, untuk penelitian yang saya lakukan itu bisa memprediksi modelnya sendiri cukup baik karena mendekati angka 1. Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis, kita kembali ke Smart PLS, lalu kita buka ulang kerangka konseptual yang sudah kita buat, lalu kita buat calculate, kita pilih bootstrapping. Ini bisa digunakan untuk uji hipotesis dan koefisiensi jalur. Pertama-tama kita akan membahas mengenai eh, mengenai uji hipotesis. Kita bisa melihat dari p-values yang ada bahwa kita bisa lihat apabila nilainya ada di bawah 0,05 itu menunjukkan berarti ada signifikansi yang terjadi. Yaitu berarti mereka berpengaruh. Pertama-tama kita akan membahas mengenai yang satu yaitu motivasi kerja terhadap kinerja karyawan yang mempunyai nilai 0,0 yang berarti motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya H2-nya yaitu motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Ada di angka 0,112 yang mana ada di atas angka 0,05 yang berarti motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya H3-nya lingkungan kerja pengaruh eh, ling, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan di angka 0,041 yang mana ada di bawah angka 0,05 yang berarti lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, empatnya adalah lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja yang mana menunjukkan angka 0,08 yang berarti ada di atas angka 0,05. Itu menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, untuk kepuasan kerja terhadap pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan angka 0,00 yang berarti ada di bawah angka 0,005 yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya untuk koefisiensi jalur kita bisa melihatnya
pada original sampel. Pertama, untuk H1-nya sendiri, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Berarti menunjukkan bahwa motivasi kerja, eh, semakin tinggi motivasi kerja, semakin rendah kinerja karyawan. Untuk H2-nya, motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Itu menunjukkan angka positif yang berarti semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi juga kepuasan kerjanya. Selanjutnya untuk H3-nya, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Itu menunjukkan angka positif yang berarti semakin tinggi, semakin bagus lingkungan kerjanya, semakin tinggi kinerja karyawannya. Selanjutnya untuk keempatnya, lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja yang menunjukkan angka 0,230 yang berarti positif. Berarti menunjukkan semakin tinggi lingkungan kerjanya, semakin tinggi pula kepuasan kerjanya. Dan yang terakhir untuk kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Menunjukkan di angka 0,659 yang berarti positif. Berarti semakin tinggi kepuasan kerjanya, semakin tinggi juga kinerja karyawannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.